Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pandan Baiko Channel. Pada saat ini kita akan melakukan analisa saham, analisa fundamental IPC Car Terminal atau IPCC ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya Indonesia Kendaraan Terminal. Untuk data kita bisa peroleh di www.indonesiacarterminal.co.id atau di idx.co.id. Nah, kalau kita lihat dari data di layar, jadi IPCC itu anak usaha dari Pelindo 2 ya, dimana Pelindo 2 ini 100 kepemilikannya 100% terhadap Pelindo 2. Jadi IPCC pada saat ini dimiliki oleh Pelindo 2 sekitar 72%. Dan juga ada saudaranya yang bergerak di bidang kapal tandu, itu IPCM ya. Itu juga sudah diipokan sama seperti IPCC. Kemudian untuk wilayah kerjanya IPCC, jadi ada nanti bisa dibedakan ya, IPCC sama IPC. Kalau IPC ini Pelindo 2, IPCC khusus kendaraan. Untuk IPCC itu hanya ada di Pelindo 2, di Pelindo 1 tidak ada. Kemudian ini tempat usahanya pusatnya di Tanjung Priok. Dia juga ada di Pelabuhan Panjang, Lampung, dan beberapa pelabuhan lainnya. Kemudian kalau tidak salah dia ada di sekitar Surabaya, kerjasama dengan Mas Pion ya. Oke, next. Nah, usaha dari IPCC itu sendiri merupakan pelayanan jasa terminal dan jasa barang. Jadi 98% atau 522 miliar itu pendapatan operasinya dari jasa terminal dari mobil ya, kendaraan. Jadi yang lainnya itu barang, rupa-rupa itu sangat kecil, jadi bisa kita abaikan. Kemudian pelayanan jasa terminal itu terdiri dari bongkar muat kargo dan penumpukan. Yang lainnya masih relatif kecil, tidak usah kita bahas. Kemudian ini sejarahnya itu berdiri tahun 2012 ya, 2012. Kemudian dia IPO di Juli 2018 dengan harga Rp1.640. Pada saat ini 20 Desember itu harganya Rp550. Itu penurunan hampir 300%. Kemudian pembagian dividen di rutin, IPCC memberi rutin ini 2019 ada 2 kali sekitar 90, 2020 sekali sekitar 20,94. Jadi ini kepemilikannya tadi 71% dimiliki Pelindo 2. Kemudian usaha yang sama Pelindo 2 ini Pelindo Investama itu 5,5. Jadi akumulasi Pelindo 2 itu sekitar 77%. Jadi masyarakat itu sekitar 22,5%. Nah, jadi yang paling sering beredar di grup pembahasan saham masalah Patimban. Jadi lokasinya kalau kita lihat lokasi dari pabrik mobil itu
Kalau kita lihat ini hampir 50-50 ya, dari Patimban ke usaha mobil, cuma sebagian besar berdekatan dengan Tanjung Priok. Jadi jangan takut untuk apabila Patimban dibuka, masih ada bagian buat IPCC yang di Tanjung Priok. Kemudian ini perkembangan aset liabilitas. Kalau dilihat asetnya ya meningkat ya, tidak ada penurunan. Hutang juga, hutang sebenarnya tidak terlalu besar ya kalau dilihat dari data annual booknya. Neraca keuangannya itu, utangnya itu kebanyakan paling besar utang untuk sewa-sewa kantor ya, kan sewa-sewa lapangan untuk parkir. Kemudian laba bersih itu cenderung meningkat, ada penurunan di tahun 2019. Nah, ini data Gaikindo untuk ekspor kendaraan mobil dari tahun 2009 ke 2019. Jadi kenapa ini disampaikan? Jadi bisnisnya si IPCC ini sangat bergantung pada ekspor impor mobil. Jadi kalau industri otomotif menurun, maka pendapatan dari IPCC juga menurun. Jadi kalau data yang berhubungan untuk sumber pendapatannya itu data dari ekspor impor dari Gaikindo. Nah, ini juga yang menjadi kelemahan sebenarnya bagi IPCC, karena konsumen utamanya itu tidak umum ya, khusus untuk otomotif. Oke, kemudian ini impornya. Kalau impor dari 2014 itu cenderung dia menurun. Kemudian ekspor alat berat itu meningkat tajam 10 kali lipat dari tahun 2009 ke 2018. Ini sama datanya seperti yang sebelumnya. Nah, ini aset. Kalau kita lihat asetnya dari saat dibentuk 2012 itu 79 miliar, meningkat tajam ya dari 7 tahun jadi 1,26 triliun. Ini sekitar 15 kali lipat ya. Utang relatif kecil. Nah, ini pendapatan operasi, laporan laba ruginya. Kalau kita lihat dari 2012 cukup signifikan perkembangan pendapatannya, dari 43 miliar meningkat ke 500 miliar dalam 7 tahun. Seandainya 7 tahun ke depan sama seperti ini, bisa 500 miliar menjadi 2 triliun, bisa nggak ya? Bisa juga kalau industri otomotif di Indonesia digenjot oleh Bapak Jokowi. Kalau sekarang kan industri dari luar negeri mau ditarik untuk dibangun di Indonesia. Nah, ini seandainya terwujud, yang pemilik IPCC ya lumayan ya pendapatannya. Kemudian nah, ini data 2020 dibanding 2019. Kalau kita lihat di 2020 akibat corona terlalu banyak ya dampaknya. Dari kalau di Indonesia dari Februari 2020 itu kita sudah PSBB, itu penurunan
dari ekspor juga cukup signifikan, dari 135.000 kendaraan ke 100. Sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 50%. Kemudian impor baru dia hampir 100% berkurang. Nah, ini pendapatan tahun 2020 itu penurunan pendapatan dari 359 miliar ke 249 miliar, itu sekitar 110 miliar, sehingga labanya juga berkurang 100 miliar. Beban pokoknya juga menurun, cuma ini terlalu kecil ya penurunannya, dari 193 miliar ke 181 miliar. Ini kurang lebih 10 miliaran, sedangkan pendapatannya 100 miliaran berkurang. Ini dari GCG ini memang mesti kita lihat lagi bebannya apa aja kan, nanti kita lihat. Kemudian nah, ini jadi sangat mencolok di saat corona ini, kok beban umumnya itu meningkat nih, dari 49 miliar ke 78 miliar. Padahal pada saat corona itu banyak PSBB, sehingga seharusnya beban umum ini, beban perjalanan dinas, beban administrasi lainnya itu berkurang. Ini malah bertambah dia. Ini sesuatu yang gak baik ya di laporan ini, menjadi pengurang kalau kita memilih saham IPCC ini, sehingga labanya turun dari 61 ke minus 18. Seandainya beban administrasi ini tidak naik, mungkin tidak sampai negatif di sini, bisa mungkin impas lah. Tapi ini menyebabkan si laba itu berturun sampai minus. Ini merugikan investornya sendiri, merugikan Pelindo 2 sendiri. Kalau saya komisarisnya sudah saya tanya. Nah, ini data penurunan harga saham dari saat itu dia 1.600-an ya, 1.600-an di sini. Kemudian turun hingga di sekitar bulan Maret itu puncak penurunannya, Maret 2020. Nah, dia mulai sangat drastis turun itu di 21 Oktober ya 2019. Ini sentimen sangat negatif karena ada berita di sini bahwa Pak Luhut menyampaikan ya bahwa Patimban itu akan dikelola oleh swasta. Nah, ini langsung drop, jadi semua jual. Jadi gara-gara berita itu dia langsung turun terus, dan ditambah corona di Februari. Pada saat PSBB dia langsung turun lagi dari 1.600 ke 250-an pada saat itu. Kesempatan emas di sini 250. Padahal banyak juga orang yang nunggu di 50. Nah, itu kebangetan itu ke 50 ditunggu. Saya ada sedikit juga di sini di 250 saya ambil. Karena ini sudah sangat murah di 250-nya. Di sekitar 400 juga masih murah, kayak masih murah saham ini. Ini gara-gara Patimban ya. Dampak Patimban sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kemudian ini kalau kita lihat data ini, kemana larinya saham ini? Siapa yang buang? Ternyata ini
besar ini mutual fund reksadana itu lepasnya. Nah, ini di sekitar Maret ya, langsung lepas banyak dia Maret sampai Desember, mereka lepas terus mutual fund ini. Nah, yang tangkap siapa? Ya kita, retail domestik ini. Jadi dari kepemilikan yang sangat kecil ini, di bawah 50 juta sampai 225 juta sekarang ya. Jadi tapi anehnya dia masih bisa naik ya di Desember. Data Desember kita belum ada. Kita lihat nanti di Januari siapa yang menaikkan harga pada saat ini. Apakah mutual fund sudah masuk kembali? Ya, kita lihat nanti perkembangannya, kita bahas terus. Kemudian dana pensiun ini cenderung konstan ya, tidak melepas. Kemudian institusi asing melepas sedikit, kadang naik, pas saat turun dia beli banyak, dilepas lagi. Jadi dari 2019 hingga sekarang itu terjadi perpindahan saham dari reksadana mutual fund ke individual domestik. Nah, yang saya heran ini kenapa mutual fund lepas semua. Dari 1.600 dia beli, dijual ke domestik individual retail ke sekitar 300-an. Apa nggak rugi itu reksadana? Kemudian, nah ini kita analisa pendapatannya. Pada tahun 2019 523 miliar dengan beban pokok 305 miliar. Nah, beban pokoknya apa? Kita lihat sewa. Nah, ini sewa lapangan, sewa kantor di sini. Ini tidak ada kenaikan. Kerjasama mitra usaha ini juga tidak terlalu. Memang ada juga di sini, ini perlu juga kita lihat, seandainya bisa ditanyakan ke IPCC-nya. Kemudian, nah ini yang sangat signifikan saya lihat ini, kenaikan gaji. Jadi di beban pokok pendapatan ada gaji, upah dan kesejahteraan karyawan. Kemudian di beban umum dan administrasi itu ada juga gaji, kesejahteraan karyawan. Nah, gaji buruh juga dibedakan di sini. Gaji buruh dibedakan. Jadi di sini kita lihat 57 miliar tambah 22 miliar itu 80 miliar per tahun untuk gaji. Gaji pegawainya memang berapa orang? Pegawainya itu cuma 79 orang. 76 organik, kontraknya 3, outsourcing tadi ada gaji terpisah di sini, buruh dan tenaga kerja. Kalau kita lihat di situ dia hampir 80 ya, dia sudah melebihi 80 miliar tahun 2019 gajinya. Seandainya kita asumsi ya, untuk bonus direksi komisaris 10 miliar, maka gaji 1 tahun untuk karyawan atau pegawai PCC itu 70 miliar. Dengan jumlah 79 orang, maka itu per orang itu mendapatkan 887 miliar ya, tanpa membedakan 887 juta ralatnya, tanpa membedakan jenjang jabatannya. Jadi kita rata-ratakan segitu. Jadi kalau per bulan itu 73 juta, 74 juta, ini cukup besar beban ini ke PCC. 74 juta sudah sangat besar gaji per bulan, walaupun ini kan kumulatif dengan mungkin ada indeks kinerja atau bonus. Cuma untuk per bulan 73 juta itu sudah sangat memberatkan perusahaan.
Nah, kita lihat di 2016 pendapatan 314 miliar dengan laba 126 miliar. Jadi persentase laba usaha itu 40%. Jadi bebannya di situ 60%. Kalau kita lihat pada tahun 2019 itu persentase laba usaha itu sekitar 24%. Jadi bebannya itu meningkat ya dari 60% ke 76%. Ini good governance korporatnya ini dipertanyakan juga. Oke, terima kasih. Jadi di sini tidak ada rekomendasi jual dan beli. Kalau bisa kita simpulkan secara fundamental, IPCC ini cukup bagus. Jadi pendapatan operasi meningkat. Yang perlu menjadi pertimbangan, nah, beban operasi itu juga meningkat sehingga menggerus laba usaha. Ini kenaikannya kebanyakan dari segi gaji karyawan, kemudian dari peluang bisnisnya itu akan terganggu oleh Patimban, walaupun secara porsi masih lama, mungkin di tahun 2022, karena untuk menggerakkan perpindahan tempat itu cukup sulit ya. Jadi saat sampai 2020 sampai 2002 diperkirakan pendapatan dari IPCC masih sama seperti sebelumnya, hanya di 2020 dia terkena impact dari corona. Cukup wajar ya. Kemudian ya, jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar dipertanyakan. Jika ingin diklarifikasi masalah beban pendapatan tadi, juga bisa di kolom komentar. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mohon bisa di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat kita semua.